Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Putri Wahyuni dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perilaku hewan. Subbab yang pertama yaitu perilaku hewan dalam pandangan sains modern dan kesesuaiannya dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu definisi hewan. Menurut Ansori tahun 2009, hewan atau disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa. Salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya yaitu fauna dan marga satwa atau satwa saja. Hewan dalam pengertian sistematika modern mencangkup hanya kelompok bersel banyak atau multiseluler dan terorganisasi dalam fungsi-fungsi yang berbeda, jaringan, sehingga kelompok ini disebut dengan histozoa. Yang kedua yaitu teori tentang asal-usul hewan. Menurut sains atau dalam bidang biologi, terbentuknya hewan-hewan di muka bumi ini dimulai dari zigot bersel satu yang mengalami pembelahan sel. Dan sel tersebut akan bertambah banyak yang terbentuk menyerupai bola. Bentuk seperti bola tersebut akan mengalami perkembangan, yaitu akan melekuk ke dalam sehingga akan terbentuk dua lapisan. Dua lapisan tersebut yaitu eksoderm, lapisan luar, dan endoderm, lapisan dalam. Eksoderm dalam masa perkembangannya membentuk bagian-bagian tubuh tertentu, yaitu epidermis, kulit, dan sistem saraf. Sedangkan lapisan endoderm akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan kelenjarnya. Yang ketiga yaitu pola perilaku hewan. Ada 7 perilaku hewan yaitu yang pertama, perilaku reproduksi. Yang kedua, perilaku mencari makan. Yang ketiga, perilaku bertahan. Yang keempat, perilaku komunikasi. Yang kelima, perilaku teritorial. Yang keenam, perilaku sosial. Dan yang ketujuh, perilaku migrasi. Subbab yang kedua yaitu terbentuknya komunitas atau koloni hewan. Nah, subbab yang selanjutnya, di subbab kedua kita akan mempelajari tentang hubungan netral. Hubungan netral adalah mereka hidup pada satu ruang dan waktu, sehingga sekecil apapun tetap saling berinteraksi. Misalnya, dalam penyerapan air dan CO2 pada tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain. Contohnya lagi, pengambilan oksigen antara hewan satu dengan hewan yang lain.
Contoh hubungan yang dianggap netral barangkali antara satu individu pohon dengan individu pohon lain berjarak 1 km. Walaupun hanya sedikit, mereka tetap menggunakan sumber daya yang sama seperti CO2 untuk proses fotosintesis dan O2 untuk proses respirasi. Nah, yang selanjutnya yaitu hubungan simbiosis. Memang istilah simbiosis seringkali diterapkan pada seluruh hubungan yang sebenarnya lebih sesuai dengan istilah asosiasi. Simbiosis harusnya diterapkan pada organisme-organisme yang sangat erat hubungannya. Bahkan keduanya atau salah satunya tidak bisa hidup jika dipisahkan. Hubungan yang erat ini misalnya pada hidup bersama antara akar legume dengan bakteri Rhizobium, antara jamur dengan akar pohon Mycorrhiza. Ada 5 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensialisme. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Yang keempat, simbiosis amensalisme. Dan yang kelima, predasi. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara individu dengan individu yang lain yang berbeda spesies yang sifatnya sangat erat dan keuntungan dari hubungan tersebut diperoleh kedua belah pihak. Contohnya yaitu hubungan antara kerbau dan burung jalak. Kerbau mendapatkan keuntungan karena parasitnya dibersihkan oleh jalak, sementara burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu pada kerbau. Yang kedua yaitu simbiosis komensialisme. Simbiosis komensialisme adalah hubungan antara dua individu berlainan spesies dengan keuntungan diperoleh oleh salah satu pihak saja. Sementara pihak lainnya tidak mendapatkan keuntungan. Contohnya yaitu hubungan antara sapi dan burung kuntul. Burung mendapatkan makanan karena gerakan sapi yang menyebabkan perpindahan serangga, katak, dan hewan lain. Sementara sapi tidak mendapatkan keuntungan apapun. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua individu berlainan spesies dengan keuntungan diperoleh oleh salah satu pihak, sementara pihak yang lain menderita kerugian. Pihak yang mendapatkan keuntungan disebut parasit, sedangkan pihak yang dirugikan disebut inang. Contohnya yaitu parasit fakultatif. Misalnya, parasit nematoda yang pada beberapa fase hidupnya dapat hidup di air laut di luar tubuh inangnya. Yang keempat yaitu simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme adalah hubungan yang menggambarkan simbiosis dengan satu pihak dirugikan, sementara pihak lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya, gulma dan tanaman padi, pohon walnut dan tumbuhan lain.
Yang terakhir atau yang kelima yaitu predasi. Predasi adalah peristiwa pemangsaan oleh pemangsa atau predator terhadap mangsa atau prey. Contohnya, singa memangsa rusa, kuda memangsa rumput, bunga dionaya, muski pulayang memangsa serangga yang hinggap di jebakannya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.